semakin real problem itu dan pendukung tahu problem itu, semakin mudah kita mendapat dukungan dana. Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini gua lagi kongko nih sama kawan lama, John Muhammad. Thank you bro sudah mau datang. Makasih banyak juga udah bisa mampir, bolehin mampir. Lama juga kita ketemu ya. Lama banget. Terakhir kapan? Sibuk DPD ya? Iya, nah itu kita yang pengen ngobrolin tuh. Emang pas banget pandemi. Nah kalau ngomong soal DPD, apa sih waktu itu yang ada di yang lu pengen cari itu apa? Dengan lu mencalonkan diri sebagai anggota DPD? Ya, kalau sebenarnya sih kita berangkat dari mimpi besar awal ya. Mimpi besar awalnya itu kan sebenarnya pendirian partai. Oh, oke. Karena gua sebagai sekjen dan konvener nasional untuk Partai Hijau Indonesia yang didirikan tahun 2012. Nah, kita ngerasa bahwa exercise politik itu harus dilakukan. Oke. Sebenarnya ini udah dilangsungkan setahun sebelumnya. Sebelum gue nyalon DPD di 2018 itu kita udah ada beberapa temen yang mengeksersis dirinya maju wali kota segala macam. Lewat jalur independen. Nah, kenapa jalur independen kita pilih? Karena jalur independen kita anggap tidak memerlukan kontrak politik dengan partai lain gitu kan. Kira-kira harus berkoalisi segala macam. Nah, dengan demikian teman-teman bisa mengaktualisasikan gagasannya, mengartikulasikan gagasannya dengan nyaman gitu kan. Nah, punya ruang yang lebih luas ya. Nah, di tahun 2018 itu kita punya program namanya Senator Hijau. Jadi kita berimajinasi atau mengimpikan bahwa seandainya katakanlah dari masing-masing provinsi ada satu DPD yang hijau, satu DPD yang peduli sama lingkungan, satu DPD yang peduli pada hak asasi manusia, satu DPD yang punya concern serius terhadap korupsi, kayaknya itu cukup bisa jadi modal, bisa membangun artikulasi nasional. Kadang-kadang kan kita melihatnya, banyak orang misalnya melihatnya DPD sebagai kekuatan politik yang sangat lemah di antara lembaga-lembaga lain. Kita setuju. Tetapi kita melihat kelemahan itu lebih karena aktornya. Gitu ya. Oh gitu. Iya, kita melihatnya itu. Kita menilai aktornya. Sebenarnya kalau aktornya bukan dari desain kelembagaan memang sudah nggak terlalu. Desain kelembagaan manapun sebenarnya dia bisa jadi lemah kalau dia nggak bisa menggunakan kekuatan-kekuatan. Jadi ibaratnya dia punya senjata gitu ya, tapi nggak pernah jadi kekuatan. Ambil contoh misalnya DPD nggak bisa ngomong misalnya soal hukum gitu, nggak bisa ngomong soal berdasarkan konstitusinya itu. Iya. Tapi sebagai seorang senator yang punya dukungan yang sebenarnya lebih solid daripada anggota DPR gitu ya, menurut saya itu dia bisa ngomong apa aja. Artinya sebenarnya ada ruang ya yang bisa betul gitu. Digunakan karena punya power politik itu. Iya, kita kan ngomong power itu kan kadang-kadang asumsinya adalah ketok palu. Padahal pengaruh itu penting, pembangunan opini itu penting, penggiringan opini itu penting. Nah, bayangkan kalau misalnya ada, kalau di kita memang menjadi sangat relevan. Mungkin kalau di isu hak asasi manusia, di isu anti korupsi itu DPD jadi terlalu relevan. Tapi saya bilang sebenarnya itu ruang untuk kemudian berartikulasinya saja harus diambil gitu. Nah, kalau dalam konteks isu lingkungan hidup, teman-teman aktivis lingkungan hidup itu menjadi sangat penting karena ngomong sumber daya alam. Nah, saya ingat betul
untuk di Jawa Tengah kita punya problem waktu itu, isu yang cukup besar, teman-teman Kendeng melawan pabrik semen gitu ya, mencoba untuk mengkonservasi kars di sana gitu ya. Tapi nggak ada juga lengan politik dari warga ke tingkat yang tertinggi. DPD ini kan lembaga tinggi gitu kan. Nah yang ini kita dorong, kita coba tampilkan, makanya udah kita macam-macamin tuh mas, kita udah macam-macam udah kita ajak, kabarkan. Memang kepercayaan diri teman-teman aktivis juga nggak yang kita bayangkan. Gue berani gitu melawan pemerintah, tapi kalau gue harus menggalang dukungan politik untuk diri gue gitu, kayaknya tar dulu deh gitu. Jadi memang percayaan diri politik elektoral dengan kepercayaan diri politik jalanan. Ya itu beda banget gitu ya. harus di. Nah itu yang pengen gue tahu John. Apa yang lu kemudian bisa tarik pelajaran dari penyalonan lu kemarin di DPD? Pertama biaya. Jadi asumsi biaya mahal itu menurut gue relatif, tanda kutip ya. Gue ngabisin total yang karena kita sengaja, karena ini exercise kita catat semuanya tuh. Mau beli makanan kayak mau beli apa, cuman 40-an juta, 45 ya sekitar gitulah. Serius? Saya lupa 47 kalau nggak salah angkanya. Oke. 47 itu kita sudah dapat 3.000 KTP ya, lebih bahkan gitu ya. Dan termasuk karena kita ada dispute, ada pertentangan gitu ya. Jadi udah termasuk sidang gitu. Malah biaya terbesarnya itu adalah sebenarnya ketika bukan dapat KTP-nya, tapi justru ketika mengadministrasi. Jadi fotokopi untuk ini, fotokopi untuk itu, KTP segala macam. Jadi 40 itu dengan pertemuan warga segala macam itu 47-an ya. Taruhlah kita bulatin dari 50. Itu menurut saya sesuatu yang bisa dihitung dan bisa dilihat. Dan nyaris kalau saya cek gitu ya, kita terlalu hemat memang. Maksud saya angka ini memang angka di mana teman-teman atau satu kasus di mana kalian harus bekerja sama dengan warga yang solid. Jadi gini, saya itu coba melakukan karena pernah ya 4 tahun gitu di dunia isu sosial media, teknologi informasi bersama iLab, bersama dengan Public Virtue Institute gitu ya. Kita pengen banget maksimalin IT, sosial media. Kira-kira seminggu menjelang pengumpulan KTP udah mau berakhir itu, saya cuman dapat katakanlah cuman 20 per 3.000 mas. Yang bayangin tinggal seminggu 20 per 3.000. Apa isu yang kita bikin? Isu kita waktu itu saya ingat betul air. Jadi kita karena Jakarta sumber daya airnya, nah saya janji atau saya mendapat mandat sebenarnya dari teman-teman aktivis gitu, karena kita bikin sebuah badan di mana yang kemudian merumuskan programnya si John lah gitu, programnya saya gitu, program John Muhammadnya apa gitu. Akhirnya muncul kata kunci air. Diharap karena memang Jakarta ada isu privatisasi. Terus kita pengen gratis minum dari air ledeng itu, persis kayak negara-negara maju gitu ya. Bayangkan ibu kota Jakarta tapi nggak bisa hidup kayak negara maju di mana kita buka ledeng udah tinggal minum gitu. Nah, ini imajinasinya, kita mau memperjuangkan itu, kita mau maksa itu kan gitu macam. Cuman 20. Kampanyenya air. Tapi akhirnya kita terhubung dengan jaringan rakyat miskin kota. Jaringan rakyat miskin kota punya problem tanah. Ini isu sumber daya juga kan, sumber daya alam juga. Dan di situ ada konfliknya. Gitu. Dan itu isu yang paling klasik yang kita punya. Isu yang paling klasik di Jakarta yang kita punya. Nah, itulah yang kemudian deal dengan mereka. Kemudian mereka semuanya sejalan sama kita gitu ya. Misalnya transportasi beca itu harus ada aturannya gitu. Jadi ada beca, terus kemudian tanah gitu ya. Dan tanah tuh memang
kebetulan banget DPD bisa manggil BPN. Jadi berdasarkan kewenangan dia bisa berkoordinasi dengan BPN. Jadi fungsi DPD-nya memang ada, punya pengaruh walaupun tidak terlalu kuat, tapi dia bisa membangun katakanlah dukungan politik yang membuat warga-warga yang saat ini tanda petik itu berpotensi untuk digusur itu bisa tidak digusur gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi pernikahan yang menarik gitu ya, perkawinan yang menarik, perjanjian yang menarik. Ini bentuknya apa gitu? Bikin kontrak politik? Kontrak politik. Biasa. Okay. Gua tanda tangan sama Gugun dengan teman-teman rakyat miskin kota, terus komitmen dan langsung gue dikenalin ke semua kampung-kampung. Dapat 3.000 tuh. 3.000 di menit terakhir dapat. Tapi ini dia memang politik ya. Dalam bayangan teman-teman kan memang politik bukan hanya sekedar mengumpulkan, mempengaruhi. Karena di beberapa kampung kita juga ternyata ada yang menolak gitu. Oh enggak deh, gitu enggak pasti nih John nih gitu kan. Mending kita bekerja sama dengan yang pasti aja gitu ya. Tapi kerennya ya menurut saya JRMK juga tidak memaksakan seluruh kampungnya untuk kemudian mendukung John Muhammad gitu. Jadi memang ada dinamika yang memang kita harus hadapi. Nah, impactnya yang menarik adalah karena kita konsen dengan itu, ya pengumpulan KTP dengan waktu yang itu aja menurut saya mukjizat ya, keren banget itu cuma dalam waktu 3-4 hari 3.000 gitu ya. Kita nggak sanggup mengadministrasinya, membuatnya menjadi satu dokumen yang bagus, diserahkan kepada KPUD gitu ya, lalu kemudian menginput data setiap orang 3.000 itu per orang itu ke dalam sebuah sistem komputasi gitu. Itu kita nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup. Waktu ngumpulin data komputasi yang pertama kita nggak nyampe di sana 3.000 berantakan. Dan pas dihitung kok jadi nggak 3.000, 2.000 sekian gitu segala macam gitu. Udah pulang dengan sedih lah kira-kira gitu. Sampai kemudian kita berdiskusi dengan penasihat hukum kita gitu ya. Nah dengan penasihat hukum kita dijelaskan, dukungan teman-teman juga gitu ya, dijelaskan, kita periksa nih gitu. Nah di sini sebenarnya terobosan buat teman-teman. Jadi gini, ini yang menurut saya jarang orang sadari. Satu logika yang keren, saya juga baru tahu secara hukum karena saya nggak punya ngerti ya. Kadang-kadang kita ngerti politiknya, tapi begitu di pendaftaran kita nggak paham, gitu ya. Nah teman-teman penasihat hukum tuh melihat celahnya. Si John Muhammad ini ditolak pada saat pendaftaran. Jadi dia mendaftarkan saja sudah ditolak. Nah ini dalam logika pendaftaran itu nggak masuk akal. Dalam logika hukumnya tidak masuk akal, dalam peraturan hukumnya itu melanggar, kira-kira begitu. Karena memang orang secara filsafatnya kalau lu datang ke tempat resepsionis, lu mendaftar saja, siapapun harus diterima. Bahwa persyaratannya nggak dipenuhi, nanti dulu. Pendaftarannya nggak boleh. Itu kan tahap berikutnya. Iya, jadi pendaftarannya tidak boleh dimatikan. Tetapi setelah itu pembuktian bahwa dia sanggup atau enggaknya harus artinya ada syarat yang tidak terpenuhi kan kalau begitu ya. Iya gitu. Nah John Muhammad ini sudah dihitung ya jumlah KTP-nya saat mendaftar. Pada saat mendaftar tidak mencukupi dan nggak bisa diterima. Si John Muhammad tidak bisa mendaftar. Ini sebenarnya celah hukum buat teman-teman yang barangkali tidak punya pengetahuan cukup terhadap peraturan. Yang luar biasa penasihat hukum kami keren banget gitu ya, berhasil kemudian menemukan celah hukum ini dan membawa ini ke Bawaslu DKI dan kita menang. Menang dan KPU dianggap, jadi hasilnya itu saya ingat KPU dinyatakan KPUD DKI Jakarta dinyatakan telah melanggar hak konstitusi John Muhammad. Apa itu? Yaitu mendaftarkan diri, mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Kenapa? Karena dia sedang proses pendaftaran sudah Anda tolak. Nah ini menarik buat teman-teman yang kemudian punya ketakutan ketika
Jadi ada banyak kasus seperti saya. Kalau nggak salah, Awigra di Jawa Tengah juga demikian gitu. Tapi Awigra kalah dalam perdebatan itu. Nah, logika ini yang sebenarnya terobosan hukum, bukan hanya terobosan hukum, tapi mendirikan kembali, merapikan kembali, ya, mengingatkan kembali bahwa hak konstitusi orang itu nggak boleh lagi dilanggar dalam tingkat apapun, Mas Dana. Dalam tingkat apapun, baru mula, ujung, tengah, akhir gitu ya. Itu aja sih. Menurut saya itu pengalaman yang luar biasa, keren dalam semua pengalaman hidup saya. Pertama, uang yang dikeluarkan dikit berdasarkan sumbangan. Dan itu ada satu menarik. Saya pengen share, jadinya pengen ngomong agak banyak. Gini. Asumsi orang adalah kalau John Muhammad itu orang baik, duit datang banyak gitu ya. Enggak gitu. Even itu lo saudara, even itu lo udah teman dekat gitu, nggak segampang itu. Artinya kalau masuk ke ranah relasi politik ternyata nggak serta merta kemudian dukungan itu datang meskipun dari kawan kita, dari katakanlah basis yang sudah kita bina, dari saudara kita gitu kan maksudnya. Tapi saya periksa karena saya kan niatnya riset kan. Niatnya memang saya juga sembari nyalon tapi juga saling memeriksa apa sih problemnya gitu ya. Kalau misalnya dukungan RKTB gampang, Mas, tapi dukungan uang nih yang saya omongkan. Dukungan penggalangan dana gitu ya. Ada memang yang kalau sejojon gue percaya, jebret gitu ya, gue sumbang 100.000, 200. Uang kita kalau sumbang udah banyak amat sih. Tapi menurut saya pengen kasih tahu bahwa ternyata dalam proses ini penting banget progres. Maksudnya? Informasi progres. Jadi misalnya gini, kalau orang nggak tahu uang gue mau dibelanjain buat apa, dia nggak bergerak. Jadi ada satu kasus yang menarik, kita udah kehabisan uang, ya. Saya juga nggak punya uang gitu ya. Teman-teman juga udah kalau patungan nggak sanggup gitu ya. Tapi ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan berbiaya, yaitu apa? Memfotokopi. Nilainya sekitar 4 jutaan kalau nggak salah, gitu ya. Fotokopinya itu berkas segala macam. Uang kita nggak ada. Apa yang kita lakukan? Jadi waktu itu uang masih kekumpul sedikit lah. Jadi udah habis juga buat kumpul-kumpul gitu. Apa yang kita lakukan? Kita masuk aja cuek. Taruh itu berkas, fotokopi, bisa bayar DP, bayarnya cuma pokoknya asal dia percaya lah, karena kan sebelumnya udah fotokopi gitu. Untungnya kita udah berinteraksi fotokopi sama ini. Terus kita minta bonnya, kita foto, kita kirim ke para pendukung kita. Sejam tuh selesai. Artinya, ya poinnya bukan soal nilainya, saya nggak mau ngomong nilainya, saya juga nggak mau ngomong bahwa waktunya cepat. Tapi penting bagi para pendukung mengetahui dengan jelas, apalagi kalau sejelas tadi ya, ada bond, nggak bisa bayar, gue talangin gitu. Jadi semakin real problem itu dan pendukung tahu problem itu, semakin mudah kita mendapat dukungan dana. Semakin banyak orang yang bisa, oh kalau cuma segitu gue mau deh gitu, karena jelas. Tapi kalau misalnya gue ngasih duit John ngerokok, terus apa buat makan, pasti gue pikiran macam-macam kan. Semakin dekat juga kita udah semakin tahu juga kejelekan temen kan. Orang juga tahu kekurangan saya kan. Jadi memang penting sekali gitu ya, ketika membangun penggalangan dana itu terhubung langsung dengan apa yang sedang kita kerjakan. Meskipun itu di ranah politik ya, artinya kan kalau yang banyak kita lihat pola seperti itu kan ada di donasi publik tuh. Di beberapa lembaga pengelola kan seringkali menginformasikan kembali kan. Ya yang paling tradisional yang sering kita lihat kan kalau di masjid tuh setiap Jumat gitu. Gua rasa juga di gereja juga sama kan. Betul. Menginformasikan kepada jemaahnya bahwa ini duit yang terkumpul minggu lalu sekian dipakai untuk ini sisanya sekian gitu kan. Artinya itu sebenarnya kan kalau di dunia sosial keagamaan itu kan praktek yang sudah biasa. Dan dari situ memang kemudian terjalin
kepercayaan kan. Oh iya, ternyata kalau gue nyumbang duit gue dipakai untuk tujuan yang benar. Ya. Tapi kalau di ranah politik itu juga berlaku, gue baru tahu dari cerita lo itu. Artinya sama juga sebetulnya. Sama juga. Membangun kepercayaan itu memang harus di-maintain ya, dengan cara yang gitu. Even pada saudara. Jadi teman saya, saudara saya nggak mau nyumbang. Okay. Entah alasannya apa ya. Tapi ketika kita tanya memang, gua apa gitu. Terus duit ini gua mau apa? Jadi rata-rata karena nggak mengerti aja gitu. Dan satu memang tradisi menyumbang uang untuk perjuangan politik itu juga pernah tumbuh mungkin di zaman-zaman revolusi, di zaman-zaman kemerdekaan gitu ya. Tapi tradisi ini makin lama makin pudar gitu ya. Sehingga orang membayangkan kalau orang berangkat ke dunia itu ya pasti harus pakai duit sendiri. Padahal itu keliru. Dengan duit sendiri maka saya bisa sewenang-wenang nanti. Tapi kalau dengan duit orang dia akan terikat gitu. Tapi gini juga John, kan ya kita juga tahu lah ya kawan-kawan deket kita ini yang mantan-mantan aktivis mahasiswa kan juga nyalon anggota DPR, salah satu modelnya juga begitu kan. Dia wasablas, gue minta dukungan nih kalau menyumbang seikhlasnya gitu. Tapi begitu dia jadi nggak ada bedanya juga sama yang lain. Itu juga kan sebetulnya satu rentetan peristiwa yang juga ada di dalam ingatan publik gitu loh John. Betul. Jadi pengkhianatan janji publik ya, agenda publik gitu, tepatnya agenda publik itu membuat kondisinya bebal. Jadi orang juga udah lama-lama muak lebih tepatnya muak gitu ya terhadap orang-orang yang kayaknya lo mau janji-janji gitu. Makanya pendekatan terbaik transaksional ini terhadap kepentingan warga. Oke. Bukan beli putus ya. Bukan transaksional kemudian gue KTP berapa terus gue bayar enggak. Tapi transaksionalnya adalah pada kepentingan warga. Inilah yang gue kagum ya sama teman-teman JRMK. Jadi sebenarnya JRMK ketika terima gue ini mungkin gue calon yang kedua, calon yang ketiga yang pernah mereka eksperimenkan gitu. Mereka pernah bereksperimen bekerja semacam, jadi memang sangat mudah bekerja samanya gitu. Artinya sangat mudah, artinya mereka sudah punya cukup pengalaman gitu. Tapi tetap saja pendekatan kontraktual dan transaksional ini yang menurut saya menjadi pegangan, harus tetap menjadi pegangan warga dalam menuntut sesuatu pada atau kalau dalam pemilu ngapain sih gitu ya, kita tuh ngapain, please bikin kontrak terhadap anggota DPR yang sedang itu, kontrak tadi itu, kontrak bangun ini tapi yang rasional, janji datang berapa kali di sini, semacam itu aja gitu. Nah di kasus saya pengen cerita sedikit JRMK, nanti mungkin kalau kapan harusnya Mas Danang ngundang Gugun keren tuh. Jadi JRMK dengan Anies ya itu punya kontrak yang menarik. Jadi kalau JRMK nggak bisa memenuhi menggalang suara gitu ya, maka janji Anies nggak bisa terpenuhi. Kira-kira begitu kalau jadi gitu. Oh ini makanya bekerja dan itu diikat dengan sebuah perikatan istilahnya tuh hukum gitu, di atas hukum. Jadi bisa digugat. Walaupun kita sama-sama tahu ketika nanti digugat ya panjang-panjang aja nih, nanti bisa ribet. Tapi itu jauh lebih punya martabat menurut saya. Betul, dan itu menurut gue jadi eksperimentasi yang menarik kan. Kalau memang misalnya nanti ada gugatan gitu ya atas katakanlah one prestasi lu dijanji ini gitu kan. Walaupun itu nggak bisa menjatuhkan dia, hanya sekedar lu dihukum karena lu tukang bohong, kira-kira begitu kan. Dalam one prestasi itu kerugiannya juga mungkin kerugian yang ditaruh tuh material apa, terus dibayar gitu ya penuh. Gue sanggupin lah, gue bisa korup lagi, kira-kira begitu kan. Misalnya kalau orang yang nggak benar gitu ya, atau gue bisa nginjek kaki siapa gitu ya. Nah tapi itu jadi penting. Iya setuju gue.
ada penghukuman. Gitu. Iya, artinya itu kan juga pembelajaran. Lo jangan sembarangan bikin janji kalau lo nggak bisa penuhi nanti gitu kan. Apalagi kalau yang diajak berjanji itu atau pihak yang memang mengikat janji itu memang serius. Memang artinya oke, kalau lo penuhi kepentingan gue juga bekerja untuk kepentingan lo kan gitu seperti yang lo maksud tadi dengan. Iya betul. Nah selain biaya lalu kemudian aktivis itu ternyata relatif tidak terlalu paham ya dalam tanda petik lapangan politik yang real itu kan. Ya, administrasi itu berat banget. Oke. Apalagi John pembelajarannya? Ya ini sebenarnya secara umum. Satu dari teman kita berhasil masuk, namanya kok lupa nama, Slash di Sulawesi di Selatan ya kalau salah. DPD atau di DPRD? DPD. Oh DPD. Jadi dari totalnya tuh waktu kita di awal tuh Papua Barat kalah, Bengkulu kita kalah, ada Sulawesi Tengah, kalau nggak salah Sulawesi Tengah tuh ada problem tsunami, Palu tuh. Kan sempat ada kan, ada tsunami. Ada bencana. Terus akhirnya jadi nggak terdeteksi, kayaknya nggak maju. Tapi intinya hampir semuanya kalah. Nah Slash juga maju. Nah pengalaman mereka itu macam-macam. Kalau nggak salah Papua Barat itu dia memang problem pengetahuan. Saya jadi nyesel kalau saya tahu pekerjaan ini ada pentingnya ya kita didampingi oleh penasihat hukum yang ngerti konstitusi gitu ya. Saya yakin teman-teman Bengkulu sama Papua Barat itu bisa tertolong karena mereka real gitu ya. Nah di lapangan ceritanya lain lagi gitu. Menurut saya di situasi pemilu ceritanya lain lagi. Saya misalnya, saya pengen kasih cerita begini. Kalau orang membayangkan korupsi itu ada di setelah menjabat gitu ya, atau kesempatan berkorupsi, kesempatan untuk melakukan perjanjian jahat gitu ya dengan pihak-pihak tertentu, itu dibayangkannya setelah terjadi itu agak keliru. Bahkan untuk seorang aktivis kayak saya kesempatan itu ada. Oh ya. Jadi gini. Jadi saya baru kira-kira begini. Isu apapun yang Anda perjuangkan, Anda harus bayangkan di situ ada orang yang diuntungkan. Jadi misalnya gini, kalau saya punya isu air, maka akan muncul industri apa yang dibantu. Seandainya ada pemipaan air bersih, orang langsung minum, di Jakarta akan tumbuh industri apa di sana? Macam-macam kan? Saya nggak mau ngomong produk ya nanti. Tapi intinya ketika iklan Facebook itu muncul, nggak lama temen ngubungin. Ada sebuah industri besar mau ketemu sama saya dan berdialog. Nah saya waktu itu telepon teman namanya Dayat ya, dulu ICW gitu ya. Oh Ridaya gue telepon. Dia baru juga kontestasi politik. Iya gue telepon malam-malam tuh. Sebenarnya ngejar cuman kan ibu-ibu tuh jam segitu kayaknya nggak ngangkat tuh jam 9 tuh. Jadi gue abis telepon gue telepon Dayat, ya ini apa ya? Jadi ada pesan mereka, saya nggak ketemu tapi lewat perantara itu muncul kira-kira. Bisa nggak rapat-rapatnya aja itu dibocorkan ke mereka, begitu doang. Nanti habis itu dapat duit gua. Oke. Untuk biayanya Pak John kira-kira gitu. Oke. Jadi asal rapat-rapat terkait dengan isu air itu aja muncul, kami lebih dulu utama dapat, gitu ya. Nggak minta macam-macam, nggak minta proyek, nggak gitu. Informasi aja tuh. Informasi rapat DPD
yang berkait dengan perjuangan gue air tadi. Oke. Itu bisa disampaikan kepada mereka terlebih dahulu, mereka menjadi prioritas. Gue dapat duit dari itu juga. Anjrit. Nah gue nanya ini apa gitu kan. Iya. Nah baru gue tahu istilah informasi intelijen. Oh iya. Jadi ini korupsi ya dalam bentuk informasi intelijen. Jadi mereka membutuhkan informasi yang lebih cepat dari antara dibanding kompetitornya. Ya. Nah informasi ini punya manfaat yang luar biasa. Iyalah pasti. Iya kan. Dalam mereka membuat strategi kompetisi kan. Ya dalam mereka merencanakan berapa banyak produk ini mau kita lakukan gitu. Ke wilayah mana saja. Ya wilayahnya gitu. Jadi ke planning bisnis mereka. Nah kalau gue lakukan itu, gue deal itu, gue masuk dalam kategori tadi. Ya korupsi. Itu baru satu isu ya. Maksudnya kalau ngomongin lingkungan kan banyak banget tuh sebetulnya isunya. Gue sih nggak dapat, cuma itu doang gue. Iya nggak maksud gue. Gue nggak keren-keren amat, gak didatengin banyak orang juga gitu. Nggak maksud gue mau bilang bahwa kemungkinan di isu lain, di sektor lain itu kan juga besar. Pasti, yakin gue. Jadi godaan teman-teman itu memang harus cerdas dan harus sadar. Saya yakin bentuk kerjasama yang katakanlah tidak adil aja karena kan harusnya itu informasi untuk semua dan harusnya itu rahasia barangkali. Betul. Belum bisa dibuat dipublikasi gitu kan karena belum final bisa jadi kan masih diskusi. Iya masih dalam diskusi. Jadi bentuk-bentuk semacam itu yang lebih canggih atau apapun nanti akan muncul godaannya dan pilihannya dan itu mesti menurut saya aja nggak ngerti, tim saya udah berangkat aja pengen berangkat gitu. Dan saya walaupun maksudnya KPK lagi dilemahkan, gue ikut demo gitu ya, artinya peduli sama ini, nggak ngerti ini barang korupsi apa kagak gitu, masih nggak paham juga kan, karena kan menurut saya nggak ada yang dirugikan dong. Benar. Dan masih bisa misalnya, yuk kita negosiasi, masih pengen ada gitu-gitunya kan. Tapi keterangan teman ini membuat saya jadi jadi gue kalau nggak telepon Dayat mungkin gue udah kejeblos tuh kira-kira begitu kan. Kalau gue nggak dapat informasi semacam ini gue nggak paham juga dalam wilayah. Jadi memang banyak kesempatan tapi juga banyak ancaman yang kadang-kadang kita harus pentingnya memang di sini pentingnya banget punya jejaring yang memiliki pengetahuan yang khusus gitu. Ya artinya memang relasi dengan kawan-kawan pendukung itu tetap harus dijaga. Iya benar banget banget. Artinya kebayang kalau misalnya lo masuk dan kemudian sendirian lepas dari koordinasi dengan kawan-kawan di luar, habis gua. Maksudnya habis tuh ya udah lupa nggak kesini bro. Oke. Udah ngaco kan. Tapi cerita lo tadi gue jadi ingat ini agak berteori sedikit nih. Ada kritik terhadap persaingan pasar bebas. Pasar bebas. Ini kan kalau yang ekonomi yang liberal kan percaya betul kalau pasar dibuka bebas, kompetisinya kan fair. Ya. Nah, tapi ada kritik. Ya nggak mungkin bisa terjadi kompetisi yang fair karena terjadi asimetri informasi namanya. Iya. Jadi pihak yang mendapatkan informasi yang terlebih dahulu itu yang akan lebih punya potensi untuk lead. Iya. Di dalam sektor tertentu. Artinya itu dalam praktek lo ceritain tadi kan. Gua nggak ngerti itu kan. Kita nggak pernah membayangkan. Iya. Isu air yang gue perjuangin tuh punya relasi dengan begitu dan punya nilai ekonomi besar gitu. Gitu kan gue nggak paham bodoh. Bayangan gue, ada yang kan pikirnya, ada yang peduli, seneng gitu kan. Wih seru nih ada yang peduli sama isu gue gitu. Karena ini ya, kelamaan jadi aktivis sendirian. Jadi kelompok minoritas gitu kan. Jadi begitu ada yang peduli tuh, kayaknya, ternyata kita punya teman gitu. GR gitu. Katanya punya interest bisnis tertentu. Nah ini yang sebenarnya memang menurut saya pengalaman baru, pengalaman yang ya karena saya nggak punya bandingannya juga dengan artinya kan baru sekali juga tapi ya dalam segi
dalam seginya gitu ya, menurut saya cukup banyak segi sehingga saya bilang ini pengalaman yang kaya gitu. Jadi mulai ngumpulin ininya ajaib, terus menang sidang lawan KPUD. Dan saya nggak mau nyebut ya, tapi maksudnya ada orang KPUD-nya kira-kira, Mas, ini sebelumnya kita berhasil menang loh lawan Ahok. Dalam hati gue, oh lu mau gertak gue gitu ya. Ahok aja gue kalahin nih gitu, karena kalau nggak salah Ahok itu kalah sama KPUD soal kampanye. Jadi dia kayak menyalahkan aturan kampanye, dihukum ya, Ahok dihukum. Ya. Kira-kira Ahok aja gue sikat, lu kalah gitu di sidang. Apalagi lu orang nggak jelas begini gitu kan. Tapi alhamdulillah penasehat hukum gue tuh gue salut banget, dia bisa melihat ya benang yang tipis begitu ya, dan kemudian berhasil membuktikannya dengan segala macam daya. Dan memang ada problem, ini juga problem. Jadi bayangan teman-teman, tapi problem ini sebenarnya harus jadi kepedulian kita bersama. Jadi kalau ada orang membayangkan KPUD itu sesuatu yang bebas nilai, bukan bebas nilai, tapi saya pengen katakan gini, banyak orang-orang kan menganggap bahwa, terutama aktivis gitu yang udah punya presiden buruk. KPUD kalau melihat kita, dan KPUD itu dibayar gitu. KPUD itu bisa KPU tuh pokoknya mafia gitu ya. Saya terus terang respect sama KPUD Jakarta. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, tapi saya terus terang respect sama KPUD Jakarta. Artinya gini, saya bisa mengerti kesalahan mereka itu bisa terjadi. Ya, pelanggaran yang mereka lakukan itu karena nggak cukup panitia yang mereka bayangkan. Saya datang dengan total tuh kalau ada puluhan orang bawa data. Ini yang waktu-waktu setor ini bukti dukungan. Dan itu punya saya, mejanya kecil begini ya. Terus ada juga kardus punya anggota lain. Itu sempat ketukar, ini punya gue gitu. Bayangin betapa riuhnya ruangan itu. Ya, ruangannya kecil. Kalau saya ingat sebenarnya besar, barangkali 10 kali berapa gitu. Hampir satu gedung KPUD itu mungkin setengahnya gitu ya. Itu ruangan. Tapi karena orang datang bersama. Banyak kan, ada Faira Idris, ada yang sekarang ya yang terpilih itu banyak, dan rata-rata datang dengan tim kan. Iya. Dan itu hiruk pikuk. Saya bisa bayangkan kenapa KTP yang saya kumpulkan itu hilang, gitu ya, hilang, jadinya berkurang lah gitu. Kok jadi gak ada tadi waktu dihitung di markas kita gitu ada 3.000. Okay. Kok sekarang jadi cuma segini? Bingung tuh kita tuh. Nah waktu bingung itu kita nggak pernah berpikir bahwa ini kesalahan KPUD gitu. Nah teman-teman penasihat itu melihat, nah harusnya KPUD harusnya menciptakan ya iklim yang kondusif dalam ini untuk si John Muhammad. Jadi memang, tapi di situ saya bersimpati sesungguhnya sama KPUD. Gue bisa ngerti. Jadi walaupun saya berhasil memenangkan kasus lawan KPUD, saya bisa ngerti KPUD itu berat banget. Artinya kesalahannya sebetulnya manusiawi ya. Maksud gue, orang itu kan pada level tertentu kan juga punya ambang batas untuk kerja optimal kan. Apalagi optimal. Fokus ngurusin data, KTP yang ukurannya cuma segitu, 3.000 lo kebayang. 3.000. Dan itu orang kan galak-galak. Ya kalau calon tuh kan galak-galak gitu. Udah pikirannya lu KPUD pasti dibayar sama si Anu nih. Dibayar sama si Anu nih. Lu pasti sama gua enggak peduli. Jadi menurut saya memang perlu, makanya kita nggak bisa ya sembarangan begitu menilai orang, terutama petugas-petugas pemilu. Gue ngerasain itu menurut gue kerja berat. Lo jadi bijaknya Jan? Bukan, karena asumsi gue datang dengan hal yang sama. Gue datang dengan prejudice. Ini negara pasti benci sama orang-orang yang memperjuangkan hak orang kecil gitu loh. Ya kan semua datang gitu. Tapi pas gue datang gitu ketemu biasa sebenarnya. Dan ketika gue dikalahkan, gue rasional. Gue emang kita nggak cukup bro. Pas dikumpulin kagak ada. Di mana kita bisa benernya gitu.
Kebetulan teman nemu setelahnya itu bahwa hak seseorang dalam daftar nggak boleh dicabut, dan kedua John Muhammad itu berhasil mengumpulkan 3.000, tetapi dia hilang di situ di gedung KPUD gitu. Nah ini yang menurut saya pengalaman luar biasa dalam memahami ya, konstitusi sih enak aja nulis gitu ya. Harus begini, aturan begini gitu. Tapi begitu gua jalanin, wow, seru sih sebenarnya, seru banget. Ngatnya gini, kalau lu gini, kita kan dari minum. Silakan. Dari zaman mahasiswa itu kan ya cita-citanya kan politik yang sehat gitu lah kira-kira ya. Sampai ngedorong reformasi partai politik, kita pengen nggak hanya 3 kontestan pemilu saja di zaman Orde Baru itu kan gitu. Nah tapi setelah pengalaman lo ini, lo masih yakin nggak bahwa kita masih bisa memperjuangkan atau mendorong politik yang lebih sehat gitu, yang lebih beradab, yang lebih apa ya, ya lebih sehat, lebih ya sesuai yang kita katakan dulu, John? Atau bisa tapi jalannya kayaknya panjang dan berliku? Kayak gue lebih suka ke situ. Jadi gini. Gitu ya. Kita nggak boleh juga optimisme berlebihan, katrok gitu ya. Iya. Pasti bisa gitu. Gue nggak bukan orang yang begitu gue. Okay. Tapi gue pengen bilang bahwa perubahan itu bisa dibikin. Tapi memang harus diakui tantangan perubahan hari ini makin berat. Gue nggak tahu nih, sekarang lagi dibahas kan tentang undang-undang pemilu, parpol segala macam, terus persyaratan untuk jadi presiden, calon jadi presiden segala macam. Nah, partai-partai besar ya itu kelihatan betul pengen mengamankan ya kepentingannya, jadi membuatnya. Mereka karena mereka pemenang atau yang lolos gitu, yang sedang berkuasa, jadi membuat ini menjadi bisa terjadi terus gitu. Makanya undang-undang yang kita kaget-kaget gitu ya, banyak lolos gitu, KPK, Omnibus Law segala macam. Nah ini menurut saya berat. Dan jalan keluarnya nggak bisa cuman DPD, nggak bisa cuman apa ya, ada orang pinter gitu ya, terus bikin blog mempengaruhi orang ke kanan gitu juga. Jadi jalan keluarnya memang harus mengikuti permainan. Jadi kalau kita pengen menang di sebuah permainan bola, ya kita harus main bola. Nah dalam konteks ini saya mengharapkan betul tumbuh partai politik yang memang didesain untuk mengubah ini semua. Artinya itu salah satu cita-citanya pendirian Partai Hijau. Benar. Dan satu misalnya gini, gue ada satu bukan bacaan sih. Terakhir ini gue merasa bahwa orang melihat aktornya emang brengsek lah ya. Lu mau sebut siapa misalnya dalam kasus KPK gitu ya, apa undang-undang KPK yang dilemahkan, terus Anda pasti kita mau marahnya pasti pada anggota DPR yang mengatakan setuju kan, gitu ya, kompak mengatakan setuju gitu. Tapi yang menarik yang harus kita lihat adalah sebenarnya ada nilai bangsa yang kita nggak tahu gimana cara mempraktekinnya. Jadi bacaan gue gini, kita punya namanya musyawarah mufakat. Tapi praktek kita makin hari makin sebenarnya menindas minoritas karena selalu voting. Jadi musyawarah tuh cuman ngemeng aja gitu ya. Abis itu voting, jadilah ketua DPR-nya si A gitu. Dipaksakan, pokoknya voting. Musyawarah sebentar aja abis itu voting. Dan pertanyaannya kalau buat gua yang anak yang pernah tahu di Orde Baru, kita memang sebel. Kenapa gua dulu mengidolakan ya, 98 tuh gua mengidolakan pemilihan langsung, voting tuh penting gitu karena emang gua muak ngeliat musyawarah mufakatnya Soeharto, MPR, DPR, Harmoko segala macam, kurnya kita pilih lagi Soeharto gitu. Oke. Tapi ternyata gua baru ngeh ya.
kalau yang kita dapatkan hari ini pengetahuan tentang musyawarah dan mufakat itu keliru. Jadi pengalaman saya di Partai Hijau Indonesia itu berjejaring dengan Partai Hijau seluruh dunia. Namanya Green ada tingkat Asia Pasifik, regional IPGF, Asia Pacific Federation gitu, Green Federation, IPGF Green Federation, terus kemudian ada Global Greens, itu seluruh dunia tuh. Nah kita punya satu, saya menarik nih, kenapa saya pengen sampaikan gini, kita punya satu prinsip, prinsipnya adalah consensus decision making. Oh bilang konsensus decision making itu apa sih kata gue kan, tapi gue periksa kan, kalau dipencet ya, kalau kita langsung terjemahin musyawarah mufakat, terus gue pengen tahu kenapa nih orang-orang ini kan sebenarnya left ya, ini to be honest ya, dia to be honest kan sebenarnya Partai Hijau ini new left gitu kalau dalam ginekolog gitu ya gitu ya politik ya, new left kan ya. Walaupun mereka ngaku neither left nor right, we are in front gitu waktu Partai Hijau Jerman berhasil tembus kan mereka bilangnya begitu. Tapi menurut gua dia tuh left lah. Tapi menarik adalah mereka sedunia sepakat nggak mau pakai voting. Nanti gua aneh juga nih kata gua. Ini binatang apa nih? Kenapa mereka konsensus? Kenapa mereka musyawarah mufakat? Ternyata mereka menyadari voting itu menghancurkan minoritas di mereka. Mereka punya kepedulian di daerah mereka kan. Kalau kita kan Islam kan mayoritas, di sana minoritas. Benar. Di negara-negara barat itu minoritas. Nah, kalau pakai pendekatan voting habis tuh minoritas di sana tuh. Terus disingkirkan, terus dibully, di macam-macam. Jadi satu-satunya alat yang menyelamatkan minoritas itu adalah tradisi konsensus. Nah, gue pengen tahu dong, ini konsensus itu sebenarnya gimana? Secara akademis ternyata simple mas. Jadi gue baru ngeh praktek sesungguhnya musyawarah mufakat itu adalah punya tata cara. Tata caranya pertama ada, kalau kita bilang hak untuk memblocking. Ini ngeri nih. Tapi jangan yang blocking dulu, kita cerita. Ada hak untuk kemudian menyetujui. Jadi ya kita sama-sama setuju. Ada hak untuk ragu-ragu, gamang dan butuh informasi. Gue coba sederhana, sebenarnya ada 5, tapi 3 ini sebenarnya ada juga 4 lah. Gue coba kerucutkan 4 aja. Ada yang ragu-ragu, ada juga sikap politik yang gue nggak setuju, tapi ya udah deh silakan jalan gitu. 4, ada blocking. Semua hak itu diberikan pada semua anggota. Nah, lu berdiskusi deh. Bayangan saya ketika saya punya pengalaman di New Zealand sama di Liverpool, di Zealand di tingkat Asia Pasifik, di Liverpool tingkat global. Bayangan saya ini kayak ricuh nih, gue bilang nih. Bayangin semua orang punya hak untuk memblocking hak orang lain. Bayangan lu pertemuan mahasiswa sih. Iya gitu kan. Udah, maksud gua yang nggak punya hak blocking aja udah lempar-lemparan posisi. Kan? Ini enggak bro. Gue baru ternyata kalau orang diberikan kekuasaan yang luar biasa besar, setiap anggota rapat itu diberikan kekuasaan yang luar biasa besar, gue segan ngeluarin. Karena gini, kalau gue blocking orang itu, bayangkan orang itu butuh 4 tahun lagi untuk mengusulkan ide itu. Jadi gue akan dilihat orang, blocking gue tuh dianggap pantas apa enggak. Gue akan dipermalukan. Jadi waktu itu gue sebagai delegasi Indonesia gitu ya, ada hak blocking terhadap sesuatu, gue nggak melakukan blocking. Jadi gue dipaksa diberi waktu sama pimpinan sidang untuk kemudian berdialog dengan pihak yang berbeda pendapat sama gue, dan kita berusaha mencari titik temu sampai detik terakhir, kalau nggak salah menit terakhir kita ngasilin keputusan. 2-3 kata dicoret, kita damai, dan itu gue ditepokin satu sidang gitu ditepokin. Karena gue yang pihak yang berkonflik. Jadi gue langsung kebayang ternyata di dunia akademis dan dunia sosial politik consensus decision making ini menjadi penting, dan itu kita semua nyaman dan kita ngerasa bahwa ini bukan ide lu tapi ide bareng-bareng, ini kesepakatan bareng-bareng gitu. Iya sebetulnya. Nah di sini nggak ada, gue nggak tahu gitu loh. Sebetulnya ada.
Iya. Ya dasar negara kita Pancasila kita itu kan datang dari konsensus, bro. Betul. Nah perkara kemudian itu hilang, iya. Iya. Nah justru itu gue pengen tanya ke lu yang sekarang, karena lu tadi bilang cukup punya pengalaman di dunia sosial media kan. Nah sekarang justru kan jadi kita bergerak dari satu bandul yang cukup ekstrim, di mana yang tadi lu bilang ya, di zaman Orde Baru tuh musyawarah mufakat tuh musyawarah harus mufakat. Iya. Benar. Padahal mufakat itu kecelakaan kita tuh ya. Iya, padahal pasti mufakat. Gitu. Oleh karena itu yang lu bilang tadi core kan. Nah tapi kemudian sekarang kita bergerak ke bandul yang ekstrim lain. Oke. Mungkin gini, tidak ada satu formulasi tatanan yang mengkerucutkan kepada satu konsensus gitu. Ya. Ngerti nggak maksud gue? Jadi misalnya lo bayangin seorang profesor doktor gitu, yang punya katakanlah track record panjang, berbicara tentang satu hal, terus kemudian tiba-tiba entah dikomentar sama orang siapa nggak jelas, kita nggak pernah tahu latar belakangnya gitu, dan yang rasa sejajar aja tiba-tiba gitu. Bukan berarti gue menganggap bahwa profesor dokter lebih tinggi ya, tapi kan kalau lo cerita pengalaman lo tadi di jaringan Partai Hijau itu kan memang lo punya term lain gitu. Ketika lo dikasih kekuasaan, lo dikasih sebuah mandat, lo berhitung betul mandat gue ini mau gue pakai dengan pertanggungjawaban yang besar. Itu kan nggak ada di dunia sosial media kita, di relasinya. Iya nggak, bener nggak yang gue persepsikan begitu? Benar ya? Benar. Tapi gini, gue melihatnya itu apa? Pandangan wah bisa juga gue milih bahasanya agak, tapi asal-asal dulu ya. Tapi kira-kira gini, yang gue maksud asal-asal tuh gini, kan itu berpendapat. Ya. Nah dalam kasus gue kan mengambil keputusan. Iya. Enggak, maksud gue gini, kalau kita tidak gini, yang gue pahami gini, ada hal yang sebetulnya sama, yaitu proses deliberatif namanya, atau proses diskursus. Nah perkara kemudian ujungnya mau ngambil keputusan, ujungnya kemudian mendapatkan pemahaman baru, itu kan dua hal yang berbeda. Tapi prosesnya kan harusnya sama ya. Maksud gue gini, ketika gue mengumpulkan pendapat, kalau kita ketemu begini, kan gue bertanggung jawab atas apa yang gue omongin. Ketika gue mengatakan misalnya lu nggak bener John, gue pasti datang dengan sejumlah bukti, atau gue punya basis argumentasi paling tidak. Itu kan nggak ada di sosial media. Jadi maksud gue, kita itu celakanya bergerak di satu bandul ekstrim, zaman Orde Baru yang disebut, tiba-tiba sekarang pung ke sosial media yang kayak udah nggak ada aturan menurut gue sih. Bener banget, dan gue agak sulit untuk kemudian menanggapi karena gini, gue membayangkan gue tadi juga mikir gini, oke, terus gimana kita mengembalikannya kan waktu gue kan, gue ada merasa tertantang. Tapi memang ini dunia yang berbeda, dan gue ngerasa bahwa gue gak tau, gue punya keyakinan kalau sosial media terutama karena gue cukup ngikutin dari awal ya bareng sama teman-teman gitu ya. Tapi gue ngerasa gini, gini. Waktu zamannya BlackBerry, ya kan, kita biasa tuh ada berbagi-bagi itu. Tapi lama-lama ada satu konten yang kita udah gak percaya lagi. Apa istilahnya itu kalau nggak salah tuh ada kayak postingan atau apa bukan kalau di BlackBerry itu yang kita udah abai karena itu udah iklan, udah apa gitu ya. Nah maksud saya punya keyakinan ada otokoreksi dari masing-masing orang merasa bahwa ini udah berlebihan dan mengkoreksi diri gitu. Karena gini, karena orang kan juga merasakan ketika misalnya gini, yang tadinya sembarangan kan capek juga energinya diserang sembarangan gitu kan. Makanya gue selalu bilang bahwa
sosial media itu pada titik tertentu dia bisa tepat, tapi pada titik tertentu dia kacau. Kasus Trump lah misalnya kan, itu kan udah dimanipulasi gitu. Nah, gue mau bilang bahwa ketika Facebook dikoreksi, nah disitulah titik dimana sebenarnya kita melakukan otokoreksi gitu, atau sistem itu, atau environment digital tadi itu melakukan koreksi. Gue yakin akan ada koreksi, akan ada dialektika untuk kemudian mengkoreksinya ke arah yang pasti lebih baik gitu tentunya. Karena bayangin, walaupun gue nggak sepakat misalnya dengan pendekatan undang-undang ITE yang harus menghukum gitu, tapi menurut gue orang dengan sekarang secara sadar, dengan semakin banyak sadar, mereka sadar gue harus tahu kapan gue publik, kapan enggak gitu. Nah, edukasi ini emang harus dijalan, pasti ada yang berdarah, ada yang harus dipenjara, harus ada makan korban gitu. Tapi gue sadar itu akan membuat kita kuat untuk kemudian melihat sosial media atau memperbaiki sosial media menjadi tempat yang bagus, yang benar gitu. Karena gue juga nggak sepakat misalnya ada teman gue tarik, gue udah cabut akun gue gitu. Kenapa? Wah, udah brutal tuh isinya, ngaco semua orang pada gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Karena ada orang yang pakai itu, ada orang mengakses itu, dan ada orang yang percaya itu. Dan kalau kita nggak masuk dalam ruang diskusi itu, kita kehilangan tuh isu untuk mendinamiskan situasi itu, akan kehilangan peluangan itu. Maksud gua, jangan. Kita tetap tarung, tapi abaikan aja, jangan kepancing, dan abaikan, dan terus dengan koridor-koridor yang ada. Kalau enggak, sayang gitu. Sosial media menurut gue bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dia akan harus diperbaiki. Oke, enggak, maksud gue gini, gue mau membawa konteks pemahaman lo atas musyawarah mufakat tadi, ya kan? Kalau gue tafsirkan dari cerita lo tadi kan memang butuh level peradaban tertentu nih supaya lo bisa sampai ke level diskursus yang lebih sehat gitu. Jadi lu berbeda pendapat tapi nggak saling benci, berbeda pendapat tapi gue nggak curiga lu blok sebelah mana kan gitu. Kalau sekarang kan kecenderungannya orang ngomong ABC lalu kemudian ditarik ke arah-arah yang ya pokoknya seolah-olah dunia ini cuma ada dua blok aja, blok kiri dan blok kanan, lo anti A atau pro B gitu. Padahal kan sebetulnya kalau kita bicara musyawarah mufakat dalam arti yang luas, proses diskursus itu kan tradisi yang harus kita pelihara kan. Jadi kita harus membiasakan bahwa ya orang beda pendapat dengan argumentasi masing-masing, yaitu sih hal yang wajar dan itu harus kita manage dengan baik gitu. Nah, celakanya kan kalau itu pemikiran itu mau kita letakkan pada situasi sekarang, pola relasi sebagian besar masyarakat kita kan sudah pada relasi sosial media. Mungkin gue simplifikasi ya. Tapi atau bisa juga gue paranoid berlebihan terhadap realitas sosial media yang ada sekarang gitu. Gue bisa jawab. Gini. Tapi gue agak ragu untuk bilang bahwa it works. Gini. Pulang dari sana, gue tes. Gue baru ngetes 2 kali. Dari sana itu dari Liverpool. Ya, Liverpool sama dari itu, terus gue tes gitu ke komunitas gue. Ya kita rapat, coba aja begini yuk gitu. Aturan gimana John? Gini gitu. Seperti yang tadi kan musyawarah mufakat gitu. Patokannya jam kan. Jadi seberapa efektif lo kan. Sebenarnya voting itu kan bilang efektif, patokannya waktu. Yang pertama melampaui waktu. Yang kedua kelebihan waktu. Maksudnya kelebihan waktu tuh waktunya masih ada, kita udah sepakat gitu, udah kecepatan sepakat. Ini ceritanya tadi dua komunitas yang berbeda, dua
Isu yang berbeda. Dua masa yang berbeda gitu. Tapi isunya udah pasti beda. Isunya oke. Gua udah lupa, tapi kita cuma mau eksperimen lah. Coba kita eksperimen begitu ya. Dengan pengetahuan yang terbatas tentang waktu itu, bahkan gua nggak tahu tentang misalnya kalau dalam konsensus decision making itu harus ada fasilitator, harus ada dinamisator, harus ada. Nah ini menarik, ada satu posisi pimpinan sidang yang bukan sidang, mereka pimpinan itu mendamaikan melihat situasi. Ini kayaknya orang ada gitu tuh, membaca situasi. Istilahnya mereka bilang apa ya? Psikologil apa ya? Itu ada peran-perannya tuh dalam pimpinan sidang. Gue belum tahu yang pertama, yang kedua gue udah tahu. Yang pertama lolos, yang pertama menurut gue agak gagal, yang kedua. Nah, gue pengen cerita gini. Di dua cerita itu, hak absolut untuk memblocking pendapat orang itu gue pakai. Nggak ada yang gunain hak blocking sama sekali. Gue nggak tahu apakah orang itu karena gue emang sama. Gue coba ngeliat aja waktu instruktur gue di sana ngejelasin tentang konsensus pengambilan keputusan itu, dijelasin konsekuensinya itu, jelasin lo orang yang lo kasih yang lo blocking itu akan mengalami gini. Nggak tega gue ternyata. Jadi sebenarnya mungkin kalau mau di otoritas gitu ya, kalau misalnya dalam dunia sosial media sekarang kita setiap orang berhak bisa men-shutdown akun orang misalnya. Jangan-jangan kita nggak ngelakuin men-shutdown akun orang. Jadi ketika kita sadar, jadi manusia itu unik juga menurut gua. Ketika kita sadar kita punya kemampuan lebih untuk kemudian merugikan orang, gitu ya, dengan terlalu mudah, kita nggak ngelakuin itu. Dan tantangannya kan jadi penasaran kan, masa sih gua nggak bisa ketemu kompromi sama lu gitu. Jadi kalau udah dalam musyawarah mufakat itu tantangannya bukan ngalahin, tapi mencari titik temunya itu. Iya, itu menurut gua prosesnya memang menarik dan perlu dipelihara juga. Maksud gua ya, kita itu rundingan kan sebetulnya bukan memperlebarkan perbedaan, tapi gimana ada irisan kepentingan, ada irisan interest, ya memang kita ketemu kan di situ. Iya benar. Dan gua nggak tahu ya, gua percaya itu hanya bisa dilakukan kalau ketemu fisik. Oh gitu ya. Dan gua nggak percaya kalau itu bisa dilakukan via sosial media. Benar. Gue sepakat sih kayaknya. Karena memang prasyaratnya itu gue inget banget tuh, ada satu orang yang kerjanya ngelihat situasi. Jadi lucu nih, kalau yang dinamis lucu, dia harus bisa ngelawak. Dia punya kemampuan. Nyairin suasana. Nyairin suasana. Jadi emang betul-betul sebenarnya fungsinya bukan pimpinan sidang tapi fasilitator. Tapi peran fasilitatornya ada 3. Ada yang fokus pada dinamis, ada yang fokus melihat ini kayaknya bakal keras gitu. Ini bakal konflik. Oh, dia kayak observer gitu. Kayak observer gitu. Okay. Ini kayaknya orang bosen, ini orang kan bosen. Nah, itu penjaganya. Sama umum lah, notulensi, timekeeper gitu tuh sama. Dan memang ukurannya waktu. Gue tuh dikejar waktu. Jadi bisa nggak lo berkompromi dengan sisa waktu 2 menit? Anjir, buyang kepala gue kan. Mana ketemunya orang bule, ada perkendala bahasa kan, kata gue kan. Gue juga Inggrisnya nggak cakep-cakep amat gitu kan. Jadi udah gue coba ya, meyakinkan dia, gue jelasin gitu problem gue gitu ya, ketika gue berbeda pendapat pada satu hal gitu ya. Terus dia ketemu, ya udah kita gue oke deh, gue deal deh, lu keluarin 2 kalimat ini, gue oke sama proposal waktu kan. Jadi gini, setiap kongres akan menghasilkan satu keputusan besar bersama. Nah, keputusan bersama itu ada kata-kata yang menurut gue merugikan Indonesia gitu, gue nggak suka banget gitu. Jadi gue minta itu ditarik, dicabut. Nah, padahal teman-teman India, kalau nggak salah India, Filipina itu udah bilang kalau lu blocking gue setuju loh, gue oke banget gitu. Kita nggak ada masalah, mendukung kalau gue melakukan blocking, gue oke banget. Ya udah gue bilang, tapi gue kan tertantang, masa gue nggak bisa sih berkompromi mencari titik temu. Nah itu memang keterampilan yang aneh banget. Menurut gue beda banget, dan suasananya nggak kayak waktu gue rapat zaman kuliah gitu.
bertarung dengan fakultas lain, bertarung dengan universitas lain nah, gitu ya. Itu juga maksud gua, kita itu jangan-jangan memang mendapatkan contoh yang salah juga kan. Sejak zaman mahasiswa misalnya. Seolah-olah kita praktis forum itu ngalahin gitu. Padahal kan sebetulnya kan pada akhirnya kita kan satu alma mater. Tujuan kita kan sebetulnya sama. Tapi gini, gue punya kritik sendiri nih, Tapi kalau itu berjalan, maka percis pada kritik beberapa orang atau beberapa ahli bahkan. Nah, menurut gue itulah impact dari sebuah kompromi. Ya kita bisa diskusi panjang sih kalau soal. Gue nggak tahu. Ini gue cuma mau bilang, jangan-jangan jeleknya adalah kita nggak bisa melihat sebuah gagasan utuh dipraktekkan, lalu kita nggak bisa nilai. Kalau gini kan, misalnya gini, kan gue kompromi, terus kita munculnya ada satu rejim dengan hasil kompromi misalnya. Ketika dikerjakan beres, terus kalau berhasil sih pasti happy. Tapi ketika gagal, ya kan lu semua, gue gak mau disalahin kira-kira begitu. Ya, gitu. Gue cuma ngeliatnya begitu sih. Ada segi kita gak bisa memberikan raport yang penuh pada satu rezim itu gitu loh. Karena ada terlalu banyak kontribusinya kan, kira-kira begitu. Oh iya, kalau itu sih karena impact kompromi tadi ya. Sebetulnya kan kita nggak ngomongin kompromi dari tadi ya, ngomongin konsensus. Iya. Jadi pengertiannya agak sedikit berbeda kalau ya. Tapi di sisi lain sebetulnya kalau ruang dialektika itu dibuka, kan nggak ada masalah sebetulnya. Toh konsensus itu kan pada satu titik, ya kan? Situasi bergerak. Ini pemahaman gue ya. Kita berhasil mengambil konsensus pada level ini. Pada titik ini dengan pertimbangan situasi seperti ini. Begitu ini kita mau jalankan, situasinya berubah, dinamis, maka ketika ruang dialog itu tetap dipelihara, ruang dialektika itu dipelihara, menurut gue nggak ada masalah. Toh kita percaya selalu harus ada kritik otokritik misalnya. Iya sih. Iya kan? Iya, gue ngerti. Kita begitu karena iklim kita iklim voting. Ya kan, gue pakai ya kan. Iya. Makanya gue ngerasa, gue tuh serang masih kadang-kadang masih punya tuh naluri voting, naluri pengen memenangkan perdebatan, pertarungan gitu. Iya ada tuh ada. Oke, sip John. Ini kayaknya kita harus lanjut di ngobrol yang berikutnya nih. Siap. Tapi thank you banyak nih. Sama-sama. Banyak cerita yang menarik dan menurut gue insightful. Mudah-mudahan ya bisa jadi. Dan ya, thank you lo udah sangat jujur cerita dengan lugas, perspektif atas pengalaman lapangan lo, terutama menurut gue ini menarik dan beberapa gue juga baru tahu ya, baru ngeh gitu. Sekali lagi thank you, nanti kita sama-sama lagi. Oke Lur, begitu diskusi gue, ngobrol gue sama John Muhammad. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menginspirasi. Tabik.